Halo semua, beberapa hari terakhir, banyak teman-teman yang meminta saya untuk menanggapi khotbah Bapak Henry Tan Dianta. Terus terang, banyak teman-teman pendeta yang berkata bahwa Pak Henry Tan ini adalah aliran sesat karena dia adalah penganut paham unitarian. Tetapi bagi saya pribadi, saya tidak terlalu mempermasalahkan tentang unitarian, duinitarian, trinitarian, atau tarian-tarian lainnya. Hal ini tidak terlalu penting bagi saya, karena nanti ketika kita bertemu dengan penguasa kita, Yesus Kristus, tidak akan ada pertanyaan kamu ikut tarian yang mana. Dan tidak akan ada pemeriksaan KTP kamu agamanya apa. Yang akan Yesus tanyakan nanti adalah apakah kamu mengasihi aku? Apakah ketika aku lapar kamu memberikan aku makanan? Apakah ketika aku haus kamu memberikan aku minum? Apakah ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian? Dan seterusnya. Kamu ikut tarian manapun, tetapi kamu tidak mengasihi sesamamu, tidak ada gunanya. Perbedaan pendapat di dalam kekristenan adalah kekayaan Kristus yang harus kita hargai. Dan justru karena kita berbeda, kita harus saling mengasihi. Mengenai perkataan Pak Henry Tan bahwa aliran ini sesat, aliran itu sesat, itu tafsir dia sendiri, pendapat dia sendiri. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau menurut teman-teman tindakan Pak Henry Tan itu tidak bagus, ya nggak usah diikutin. Jadi, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan pendapat antara saya dengan Pak Henry Tan, saya tidak berkata bahwa Pak Henry Tan sesat karena berbeda pendapat dengan saya. Nah, saya membuat video ini karena saya mendapatkan link khotbah Pak Henry Tan dari salah seorang pengunjung yang isinya harus saya tanggapi, karena isinya sama sekali bukan kebenaran, tetapi fitnah. Saya mengatakan bahwa Pak Henry Tan telah melakukan fitnah, bukan karena dia menafsirkan atau memberikan pendapat, tetapi karena Pak Henry Tan telah memberikan informasi yang salah dan merugikan pihak yang lain. Pada video ini, saya akan menjelaskan fitnah apa yang telah dilontarkan oleh Pak Henry Tan. Saya akan memberikan bukti bahwa apa yang dikatakan Pak Henry Tan adalah fitnah. Dan saya berharap Pak Henry Tan bersedia minta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh perkataannya. Jika Pak Henry Tan tidak bersedia minta maaf, ya sudah nggak apa-apa juga sih. Pihak-pihak yang dirugikan juga tidak akan menuntut kok. Paling yang dilakukan hanya berdoa supaya Bapak mengampuni Pak Henry Tan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sekarang kita dengar dulu ya, apa fitnah yang telah dilontarkan oleh Pak Henry Tan. Siapa yang boleh melakukan revisi? Untuk Indonesia hanya Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ada terbitan kitab Alkitab lain yang bukan LAI, itu disebut Alkitab liar. Contohnya banyak, ya. Contohnya ILT ya toh. Indonesian Literal Translate itu bukan terbitan LAI. Itu Alkitab liar, Alkitabnya para saksi Yehova. Demikian pula Alkitabnya Tritunggal juga ada punya kitab sendiri. Ya. LAI punya, yang lainnya juga punya. Apa kitab Tritunggal? Ya segala tulisan-tulisan Calvinis itu kitab dia, ya. Yang boleh melakukan revisi hanya Lembaga Alkitab Indonesia. Silahkan datang ke LAI kalau berani. 5 menit Anda pasti ngabur. Di LAI itu doktor-doktor. Yang boleh melakukan revisi hanya Lembaga Alkitab Indonesia. Pendeta-pendeta nggak boleh melakukan revisi. Revisinya pendeta itu tafsir Calvinis itu revisi versi pendeta. Makanya di situ ada Allah Tritunggal, ada baptis percik, ada apa lagi? Ada boleh cerai. Ya. Itu di situ. Itu para pendeta mencoba merevisi Calvinis, Tertullianus. Makanya aliran Tritunggal disebut aliran Calvinis. Jangan sampai terus Alkitab ini menjadi gampang dipahami dengan otak manusia. Nih, udah ngalami nih. Dulu waktu saya di Tritunggal, pakai pikiran doang berusaha memahami Alkitab. Untuk paham Tritunggal, Allah yang esa saja nggak bisa. Tetap Tritunggal, muter-muter Tritunggal. Nih saya ngalami sendiri. Yang boleh melakukan revisi hanya untuk Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Harus tergabung di yang ketiga, menyelaraskan dengan United Bible Society, UBS ya. Oke, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Henry Tan.
Jadi sekarang saya mau memberikan koreksi atas informasi salah yang telah dilontarkan oleh Pak Henry Tan. Yang pertama, pernyataan bahwa hanya Lai yang boleh merevisi Alkitab. Hal ini tidak seluruhnya benar, karena Lai tidak punya hak monopoli atas Alkitab. Naskah asli Alkitab adalah milik publik, dan oleh sebab itu, semua orang pada dasarnya berhak untuk menerjemahkan Alkitab sendiri. Tidak perlu izin dari pihak Lai atau dari pihak manapun. Karena Lai bukan yang punya naskah asli Alkitab. Lai punya hak cipta atas Alkitab yang diterjemahkan oleh Lai. Dan hanya Lai yang berhak merevisi Alkitab yang diterjemahkan oleh Lai. Tidak ada yang boleh melakukan plagiat terhadap Alkitab yang diterjemahkan oleh Lai. Dalam artian, kamu tidak boleh copy-paste seluruh isi Alkitab terjemahan Lai, lalu misalnya kamu ganti semua kata bapak menjadi ayah, lalu kamu klaim bahwa itu adalah hasil karya kamu. Itu namanya plagiat. Itu yang tidak boleh. Kamu juga tidak boleh menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerah dengan menggunakan Alkitab terbitan Lai sebagai sumber referensi tanpa seizin Lai. Jadi kalau kamu dapat izin Lai, boleh. Jadi Lai tidak punya hak untuk melarang siapapun menerjemahkan Alkitab. Lai aja nggak punya hak untuk melarang orang lain menerjemahkan Alkitab. Apalagi Pak Henry Tan. Yang kedua, Lai bukan satu-satunya lembaga penerjemah Alkitab resmi di Indonesia. Lai berdiri secara resmi pada tahun 1954. Dalam artian, menjadi badan hukum dengan akta notaris, sama seperti badan-badan hukum lainnya. Tetapi, bukan berarti Lai ditunjuk resmi oleh pemerintah. Sama seperti jika kamu mendirikan perusahaan dengan akta notaris, maka perusahaanmu adalah perusahaan resmi, bukan perusahaan liar. Tetapi resmi itu bukan berarti kamu boleh monopoli, dan juga bukan berarti kamu adalah satu-satunya yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang bisa disebut dengan Alkitab terjemahan liar adalah seperti Alkitab yang saya terjemahkan, Alkitab tanpa ragi. Saya tidak berbadan hukum dan saya tidak didukung oleh gereja manapun. Alkitab tanpa ragi sama liarnya seperti kitab Matius yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang pedagang yang bernama Ruil pada tahun 1612. Juga pada tahun 1894, Alkitab bahasa Batak selesai diterjemahkan oleh seseorang yang bernama Nommensen. Dan perlu teman-teman ketahui, sebelum resmi berdiri pada tahun 1954, Lai sudah beroperasi menerjemahkan Alkitab. Yang artinya, sebelum 1954, Lai juga adalah penerjemah Alkitab liar yang tidak punya badan hukum resmi. Sebelum ada Lai, sudah ada lembaga penerjemah Alkitab lainnya. Ada lembaga Alkitab Batavia pada tahun 1814, ada lembaga Alkitab Belanda yang menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa pada tahun 1854. Lai adalah badan hukum yang berbeda, bukan penerus lembaga-lembaga Alkitab sebelumnya. Alkitab terjemahan ILT adalah Alkitab yang dikeluarkan oleh Badan Hukum Yayasan Lentera Bangsa, yang sama resminya dengan Lai, dan sudah didukung oleh beberapa sinode gereja di Indonesia. Baik Yayasan Lentera Bangsa maupun sinode-sinode gereja pendukung Alkitab ILT bukan saksi Yehova. Alkitab terjemahan saksi Yehova disebut Alkitab terjemahan dunia baru, bukan ILT. Jadi, Pak Henry Tan telah memfitnah ILT sebagai Alkitab liar dan telah memfitnah ILT sebagai Alkitab saksi Yehova. Jadi, seharusnya Pak Henry Tan malu atas dua pernyataan itu dan meminta maaf kepada pihak ILT dan sinode-sinode gereja yang mendukung ILT. Nah, sebagai tambahan informasi untuk teman-teman, ada beberapa lembaga Alkitab lainnya yang mungkin teman-teman belum tahu. Ada LBI, Lembaga Biblika Indonesia milik Katolik. Ada Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia yang menerbitkan Alkitab IMB, yang sama resminya dengan Alkitab Lai dan ILT. Selain itu, ada Yayasan Alkitab Bahasa Kita yang menerbitkan Alkitab Al-Bata, yang didukung oleh Wycliffe.
Kalau mau dibilang resmi, Alkitab Al-Bata ini lebih resmi daripada Alkitab Lai. Karena Alkitab Al-Bata dinyatakan layak dan mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini adalah tampak depan Alkitab Al-Bata. Ini adalah tampak belakangnya. Dan ini adalah referensi dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Alkitab Lai aja tidak mencantum pernyataan layak dan rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jelas ya? Jadi Lai bukan satu-satunya lembaga Alkitab yang resmi di Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya kepada saya tentang Pak Henry Tan, jawaban saya begini. Saya tidak menyatakan bahwa Pak Henry Tan sesat atau tidak. Silakan teman-teman yang menilai sendiri. Saya menyatakan bahwa Pak Henry Tan bisa melontarkan begitu banyak informasi yang dia tidak tahu apa-apa dengan sembarangan, sehingga melontarkan fitnah kepada banyak pihak. Dan buat teman-teman yang belum tahu, saya berteman dengan pihak Lai, ILT, IMB, dan Al-Bata semuanya. Dan saya juga menjual beberapa Alkitab terbitan mereka. Saya ini benar-benar adalah penerjemah Alkitab liar. Apakah Pak Anwar, kepala penerjemah Lai, pernah melarang saya? Nggak pernah. Sedikit pun Pak Anwar tidak memandang saya rendah walaupun saya ini tidak ada apa-apanya. Jangankan cuma 5 menit. Berjam-jam pun saya disambut baik oleh Pak Anwar. Saya kenal dengan pemimpin Lai, ILT, IMB, Al-Bata, dan lainnya. Saya juga kenal dengan pihak UBS, pihak Wycliffe, dan banyak pihak di luar negeri yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Bahkan pabrik Alkitab dunia yang ada di Indonesia dan pembuat software penerjemah Alkitab seperti Paratext juga saya ada kenal. Jadi mengenai dunia penerjemahan Alkitab, saya lebih tahu daripada Pak Henry Tan. Dan saya mengatakan hal ini supaya teman-teman tahu bahwa dunia penerjemahan Alkitab tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Henry Tan. Kami semua di dalam dunia penerjemahan Alkitab saling kenal, saling mengasihi, dan saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Jangan takut untuk baca Alkitab. Pakai logikamu sendiri, jangan pakai logika tetangga. Kalau ada orang yang berkata bahwa kamu tidak akan mampu untuk mengerti Alkitab dengan logikamu, itu bukan berarti logikamu yang tidak mampu. Itu berarti logikanya dia yang tidak mampu. Alkitab diilhamkan dan diterjemahkan supaya kamu baca dan kamu mengerti. Jadi silakan teman-teman mulai baca Alkitab sendiri. Jangan takut, pakai logikamu sendiri. Dan mulainya dari Matius. Saya berdoa supaya Bapa yang kita kenal di dalam anaknya Yesus Kristus mengampuni Bapak Henry Tan. Sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan dan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya.
punya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancangan